Ini sebagian udah diangkutin ya. Sebelumnya malah lebih banyak dari ini. Dan ini sampahnya luar biasa menggunungnya. Bau banget di sini ya. Waduh. Ini masih proses pengangkatan nih, nggak tahu berapa hari ya. Proses pengangkatannya ini ya. Karena ini sampah-sampah baru yang datang. Dan yang ini adalah sampah-sampah lama. Baunya luar biasa ya di sini. Sekitar jam 4 sore ya. Sekarang saya ada di Pasar Ciputat ini. Jadi ini pasar tradisional yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya sudah dilakukan penertiban di 1 bulan yang lalu, dan sekarang sudah ada larangan untuk berjualan di atas trotoar atau bahu jalan. Anda bisa lihat kondisi pasar Ciputat saat ini. Ini pasar Ciputat ini pasar lama ya. Jadi pasar Ciputat ini dibangun di tahun 1930 dan berarti usianya sudah lebih dari 90 tahun. Inilah kondisi pasar Ciputat saat ini. Anda bisa lihat ya. Jadi walaupun trotoar ini sempat dibersihkan, sekarang pedagang kaki limanya sudah maju lagi. Pelan-pelan pedagang kaki lima ini maju, sudah masuk ke trotoar lagi. Padahal belum lama ditertibkan, tapi trotoar ini udah digunakan untuk berjualan ya. Susah sekali sepertinya pedagang di sini untuk ditertibkan. Kalau misalnya ini nggak dibilangin, nanti makin lama makin maju lagi nih. Dan inilah kondisi tempat pembuangan sampahnya seperti ini. Wow, sudah menggunung ya. Luar biasa. Ini adalah lokasi tempat pembuangan sementara di Pasar Ciputat. Sebagian udah diangkutin ya. Sebelumnya malah lebih banyak dari ini. Dan ini sampahnya luar biasa menggunungnya. Bau banget di sini ya. Waduh. Ini masih proses pengangkatan nih, nggak tahu berapa hari ya. Proses pengangkatannya ini ya. Karena ini sampah-sampah baru yang datang. Dan yang ini adalah sampah-sampah lama. Jadi sebelumnya ini sampah-sampah ini sampai ke depan gapura itu ya, menutupi jalan ya. Setelah viral ini, sebagian sampahnya sudah diangkut, tapi masih banyak sisa-sisa dari sampah ini yang belum diangkut. Ini sampah-sampah lama yang belum diangkut. Ya, walaupun sudah agak berkurang, jadi sampah-sampah yang lama ini akan bercampur dengan sampah-sampah yang baru. Ini apa ya, pasar cantik ya. Tapi kalau dilihat ini sampah-sampahnya lumayan lama ya diangkut. Apa karena terlalu banyak diangkutnya, jadi sementara diangkut di situ sudah. Oh, di situ ada botol-botol sampah-sampah daur ulang di depan saya yang sudah dipilah-pilah. Jadi sampah-sampah yang ini adalah sampah yang belum, yang harus diangkut. Wow. Inilah kondisi tempat pembuangan sampah di Pasar Ciputat seperti ini ya. Di depan saya adalah TPS 3R ya, Ancpau, Reduce, Reuse, dan Recycle. Jadi sebagian harusnya didaur ulang di sini, dipilah-pilah. Tapi ini nggak ada aktivitas di sini untuk recycle-nya bagaimana, atau reduce atau daur ulangnya bagaimana. Dan ini malah dijadikan tempat pembuangan sampah sementara. Dan ini ada mesin ya. Mungkin ini mesin-mesin buat mengolah sampah atau apa, mesin apa ini ya?
Dan Anda bisa lihat ya di depan itu sampahnya menggunung di sini ya. Berapa meter ini tingginya ya? Begini ya? 4 atau 5 meter mungkin ya? Iya. Dan dilihat ya, depan itu ekskavator. Luar biasa ya sampai sini. Kalau kita baca laporan dari Kompas ini, bahwa area ini sudah dibersihkan di hari Senin dan Selasa. Kurang lebih 2 hari. Setelah itu sampah ini kembali menggunung ya. Jadi ini tanggal 25, Anda bisa lihat sendiri ini Pasar Ciputat. Sampahnya kembali menggunung. Rutin diangkut tiap hari. Harusnya sampah-sampah yang kelihatan sampah-sampah lama ini harusnya sudah bersih. Sampah-sampah yang baru adanya. Tapi Anda bisa lihat ini sampah-sampah yang lama juga masih ada di sini. Dan itu di depan saya itu adalah sampah-sampah yang baru. Jadi kelihatan ya warnanya ya, sampah yang baru dengan yang lama itu. Masih berkeliling di Pasar Ciputat. Jadi Pasar Ciputat ini adalah pusat perdagangan ya. Dari zaman Belanda 1930, seiring berjalanan waktu, maka pasar ini makin lama makin besar. Dan sempat memang para pedagang ini menutup jalan dari Pasar Ciputat. Ini kondisi setelah sebelumnya sudah dilakukan penertiban. Jadi sebelum-sebelumnya ini jalan ini penuh dengan para pedagang kaki lima. Sekarang pedagang kaki lima sudah digeser ke belakang. Tapi Anda bisa lihat sendiri nih, ada beberapa yang makin lama makin maju. Kemudian ada beberapa PKL yang di gerobak itu sudah mulai berjualan di atas jalan raya. Dan kita juga nggak tahu ya di sini ya, bagaimana untuk retribusi parkir dari kendaraan bermotor. Karena di sini banyak parkiran motor ini ya parkir langsung di jalan raya. Dan kebersihan dari Pasar Ciputat ini juga sangat kurang. Anda bisa lihat nih, di sepanjang jalan ini banyak sampah. Dan itu yang seperti saya bilang, jadi ini ya awal-awal dari pedagang kaki lima mulai berjualan di jalan ini seperti ini. Satu, tidak ada yang menegur, atau aparat pemerintah tidak ada yang langsung menertibkan. Jadi makin lama makin banyak.
Dan saat ini saya berada di belakang dari Ciputat Plaza. Jadi mungkin harusnya mereka yang parkir di jalan itu masuk ke sini dan membayar retribusi parkir di sini supaya jalan-jalan ini lebih tertib, bukan sebagai tempat untuk parkir kendaraan bermotor. Karena kalau di sini Anda bisa lihat parkir kendaraan bermotor itu bebas di mana saja. Ya sebebas mereka naruh aja. Nah, ini pedagang-pedagang pisang di sini. Ya harusnya dikasih apa ya, garis ya, supaya ada garis yang tegas bahwa mereka tidak boleh berjualan di atas trotoar di jarak segini. Kemudian ini adalah kios-kios yang baru. Jadi untuk PKL-PKL yang sebelumnya ditertibkan berjualan di sini, dan itu ada, waduh. Ya inilah awal mulanya ya. Satu yang berjualan di jalanan ya kayak begini ya, pedagang-pedagang gerobak ini ya. Ketika pedagang gerobak dibiarkan berarti kan tidak ada tindakan tegas, sehingga menyebabkan pedagang-pedagang yang lain juga ingin ikut untuk berjualan di atas jalan raya. Jadi hal-hal yang sebenarnya hal kecil seperti ini yang harusnya bisa dicegah. Satu-satu yang seperti ini yang harusnya bisa dicegah, karena tidak ada ketegasan dari aparat, maka makin lama mereka akan makin menutupi jalan lagi. Nah ini garis-garisnya. Nah ini garis pembatas. Ini palang-palang pembatas tempat mereka bisa berjualan. Setelah palang pembatas ini mereka tidak bisa berjualan. Dan tempat pembuangan sampah sementara juga nggak hanya tadi ya satu tempat, tapi ini ada tempat lagi. Ini tempat pembuangan sampah sementara, nggak jauh dari tempat pembuangan sampah yang besar tadi ya. Jadi ya saya nggak tahu ya kenapa mereka buang, kayak kesepakatan bersama, oke buang di sini, kemudian yang lainnya ikutin, ya udah seperti itu. Kacau ya, kacau. Ini yang salah mungkin bukan hanya dari pemerintah setempat yang tidak tegas, juga dari masyarakatnya, pedagangnya yang tidak memperhatikan kebersihan. Saya masih mengeksplor pasar Ciputat. Jadi saya ke depan ini ke Jalan Arya Putra. Jadi di sebelah kanan saya Anda bisa lihat itu ruko atau tempat sementara yang dibangun supaya mereka tidak menempati lahan jalan raya. Dan ini sudah ada apa ya, palang. Harusnya ini agak mundur ya. Palang ini ya sebagai tempat batas akhir mereka bisa berjualan. Ini seperti ini nih. Udah lewatin palang nih. Yang kayak gini nih. Iya ya. Katanya dipindahin ya. Jadi emang mungkin dari masyarakatnya juga harus aktif ya. Kalau ada yang memang tidak sesuai untuk pejalan kaki, jadi melanggar hak dari pejalan kaki. Ini kan trotoar ini khusus buat pejalan kaki, bukan buat jajan kayak gini nih, pedagang-dagang kayak gini nih. Oke, jadi ini masuk ke apa ya? Ini juga pasar Ciputat ya. Depan saya ini pasar Ciputat, tapi banyak toko-toko ya di sini yang kosong. Kita lanjut ke sana ya. Ini Anda bisa lihat nih, ini dagangan siapa nggak tahu ini. Harusnya ini areanya area steril ya, tapi ini ada dagangan. Saya di kolong dari pertokoan pasar Ciputat. Sebenarnya pasar ini pasar yang harus dijaga oleh petugas ya, 24 jam, karena ini pasarnya buka 24 jam.
Jadi ketika nih, nah yang begini-begini nih ya, awal-awal dari ini adalah jalan raya tapi dipakai buat dagang. Ya kayak gini awalnya nih. Jadi nanti yang lain ikutin dari awal dari sini aja. Ya. Di depan juga sama begitu. Kemudian Anda bisa lihat ketika pedagang kaki lima itu diperbolehkan berjualan, dalam tanda kutip ya, dalam artian tidak ditindak tegas, maka sampah-sampah yang seperti ini nih, sampah-sampah dari pedagang kaki lima ini ya begini. Ya di tempat kesepakatan mereka bersama lah. Mereka ngebuangnya di mana ya udah di situ. Dan ini adalah PKL yang menguasai jalan. Kenapa saya bilang menguasai jalan? Karena ini adalah hak dari jalan raya, bukannya dari PKL untuk berjualan. Dan kasihan sebenarnya yang dagang-dagang di dalam. Dengan adanya PKL-PKL yang berjualan di jalan ini, mereka yang taat aturan malah dikorbankan. Harusnya yang begini-begini langsung ditertibkan. Mungkin dari Pemda setempat ya, dalam artian ini pemerintah daerah Tangerang Selatan harusnya yang begini-begini nih harus cepat ditertibkan. Karena kalau tidak ditertibkan ya makin lama makin banyak mereka berjualan. Banyak toko-toko atau ruko-ruko yang masih kosong di sini. Mereka lebih memilih berjualan di jalan. Nggak tahu ini di atasnya ini buat apa? Toko pakaian atau apa? Masih masuk ke pasar Ciputat. Jadi malah ruko-rukonya ini masih banyak yang kosong. Saya bilang kasihan pedagang-pedagang yang di dalam sini ketika ada pedagang kaki lima yang justru berjualan di jalan. Orang yang taat aturan malah merugi, orang yang tidak taat aturan seperti ini malah untung. Lucu sebenarnya ya. Tuh, lihat, Anda bisa lihat ya, itu di kacau sih. Pinggir jalan semuanya. Oke, kita ke atas ya. Kasihan sebenarnya pedagang-pedagang yang punya toko atau punya kios di dalam pasar, yang mereka udah bayar untuk berjualan di sana, dan ternyata yang laku itu ya
pedagang-pedagang yang di pinggir jalan ini. Oh, Anda bisa lihat dari sini. Padahal bersih banget loh ini. Tempatnya bersih banget tapi masih kosong ya. Apa mungkin belum difungsikan atau apa ya? Masih kosong ini tempatnya. Ya harusnya Pemda atau Pemprov lah, atau pemerintah setempat lebih tegas. Karena sayang sekali udah dibuang-buang seperti ini ya. Udah dibikin seperti ini ternyata tidak ada yang menempati. Nah, saya lihat ini adalah toko yang khusus memang buat ayam. Malah kosong. Malah mereka yang jualan itu malah milihnya di pinggir jalan. Sedangkan ini yang jelas-jelas toko ini malah tidak ditempati. Dan ketika mereka berjualan di pinggir jalan itu nggak ada orang yang memperingatkan, nggak ada orang yang ngasih sanksi, nggak ada orang yang tegas. Nah ini orang yang memang berjualan, Mas. Nah ini toko yang memang di dalam kios ya, sepi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan pedagang-pedagang PKL ini supaya berjalan sesuai dengan tempatnya atau lahannya. Jangan yang harusnya itu jalan raya malah dibuat dagang. Yang harusnya dipakai dagang malah kosong. Kondisi malam hari di Pasar Ciputat jam 6:30. Jadi ini pedagang buah-buahan ini udah mulai berjualan di trotoar. Anda bisa lihat makin lama makin maju ini pedagang buah-buahannya ya. Padahal baru aja ditertibkan tapi sudah seperti ini. Nanti akhirnya pejalan kaki nggak bisa lagi jalan di trotoar tapi di jalan raya. Nih, emang nggak bisa diatur. Padahal mereka harusnya mikir ya, kalau pejalan kaki aja, orang yang berjualan di pasar aja nggak nyaman dengan kondisi ini, ya otomatis kan berarti pengunjung berkurang. Saya rasa kalau trotoarnya ini lebar, kemudian bersih, banyak pasti yang akan berkunjung di Pasar Ciputat ini.
Pengelola juga harus tegas untuk mereka yang memakan badan dari trotoar ini. Bukan hanya sekedar diberi peringatan saja, karena jelas-jelas mereka yang taat aturan malah dirugikan. Saya di depan TPS 3R Pasar Cantik, malah jadi tempat untuk penampungan sampah. Bukannya cantik ini ya. Ini kondisi malam hari dari Pasar Ciputat. Malam hari kondisinya tetap ramai. Dan perlu diingat, ini adalah pasar yang sudah berusia 95 tahun. Dari tahun 1930, sekarang sudah 2025. Usianya sudah 95 tahun.